wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membawakan materi mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, pada pertemuan pertama ini saya akan membahas beberapa poin tentang mata kuliah manajemen pemasaran. Yakni yang pertama, pengertian pemasaran, kemudian perkembangan manajemen pemasaran, kemudian ruang lingkup manajemen pemasaran. Oke, kita mulai sama. Di sini ada pengertian manajemen pemasaran dari 3 sumber. Yang pertama, definisi American Marketing Association mengatakan bahwa hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Kemudian Profesor Dr. Astori, MBA, mengatakan kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Kemudian menurut Armstrong, suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan harga, promosi, dan pendistribusian barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Nah, pengertian manajemen pemasaran ini memberikan penjelasan bahwa pemasaran itu cakupannya sangat luas, ya. Bukan hanya pemasaran itu diartikan sebagai proses pertukaran barang dan jasa saja, tapi lebih dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Nah, nanti akan kita bahas lebih jelas lagi, lebih jauh lagi, mengapa dikatakan pengertian manajemen pemasaran itu sangat luas artinya. Ya, oke, kita next. Jadi di sini saya membagi 2 kata, manajemen pemasaran. Apa itu manajemen dan apa itu pemasaran? Di sini manajemen kita sudah ketahui bersama bahwa manajemen itu adalah proses pengaturan 4 elemen dari fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian penggerakan, kemudian pengawasan. Nah, pemasaran itu sendiri, kalau saya melihat bahwa segala aspek yang berada dalam kegiatan sehari-hari kita, dimulai dari kita bangun sampai kita tidur kembali, ya, ini ada proses kecuali. Artinya segala aspek yang ada di dalam hidup kita itu semua adalah proses pemasaran. Saya berikan contoh, ya. Kalau kita buka lemari pakaian, di situ banyak berjejer baju, banyak baju yang kita mau inginkan. Nah, dari banyaknya baju itu ada satu baju yang akan kita pakai. Tidak bisa kita pakai 2, tidak bisa pakai 4. Hanya satu baju yang kita pakai. Nah, dalam proses pemilihan baju itulah proses pemilihan kita. Itulah proses pemasaran. Nah, proses pemasaran kita memilih baju. Nah, begitupun juga kalau kita mau keluar rumah. Mungkin di rumah ada mobil, ada sepeda, ada motor, ya. Dari ketiga kendaraan ini, ketika kita mau keluar, ada proses pemilihan. Apa yang kita akan pilih? Apakah kita mau pakai mobil kah? Apakah kita mau pakai motor kah? Atau kita mau pakai sepeda? Nah, dari proses itulah yang disebut dengan proses manajemen pemasaran. Bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengambil satu keputusan untuk membutuhkan satu produk tersebut. Nah, oke, saya lanjut sedikit lagi. Nah, dalam perkembangan manajemen pemasaran itu sebenarnya sudah lama dari zaman berubah, ya. Karena kebutuhan manusia dan usaha pemenuhan kebutuhan para manusia itu melalui pertukaran. Setelah adanya perkembangan zaman ke zaman, mulailah ada pertukaran uang kertas dan terjadi transaksi jual beli. Nah, dulu dari zaman ke zaman dulu istilahnya ada istilah barter. Sekarang dengan perkembangan zaman mulailah ada pertukaran
uang, ya, saling jual beli. Nah, di sini permasalahan yang diutamakan adalah bagaimana menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menghasilkan suatu barang dan jasa, mesti produsen ini harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu dulu. Nah, setelah produsen ini mengetahui apa kebutuhan konsumen, barulah diciptakan suatu produk. Konsumen itu merasa membutuhkan untuk dibeli. Kemudian hal ini terutama disebabkan barang dan jasa apapun yang dihasilkan akan dapat terjual. Nah, itu. Kemudian oleh karena itu, orientasi pemilikan manajemen pada saat itu adalah orientasi produksi. Ya, bagaimana mereka produsen ini selalu memproduksi barang dan jasa sehingga konsumen itu merasa butuh. Nah, oke, kita lanjut. Intinya adalah penekanan utama dalam manajemen pemasaran itu sendiri, yaitu bagaimana barang yang dihasilkan dapat dijual sehingga target penjualan yang ditetapkan dapat dicapai dalam jangka pencapaian tujuan keuntungannya dengan jangka pendek. Nah, ini yang penting, ya, karena bagaimana barang itu bisa terjual cepat, ya, sehingga penjualan itu tidak lagi membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga barang ini tinggal. Ya. Banyak fakta-fakta yang ada di luar sana, ya. Banyak produsen menciptakan barang-barang mewah, tapi ternyata tidak terjual, ya, tidak laku. Ya. Mengapa tidak laku? Karena ya mungkin saja konsumen tidak merasa butuh. Ya, itu pertama. Yang kedua, mungkin barangkali harganya relatif mahal. Yang ketiga mungkin order dealnya tidak ada. Ya, kemudian pengantarannya susah. Ya, mungkin seperti jahit, sehingga banyak pertimbangan konsumen itu tidak lagi membeli barang tersebut. Nah, jadi seorang produsen itu harus pintar-pintar untuk mengetahui membutuhkan apa kebutuhan sehingga konsumen ini bisa dipuaskan baik kebutuhannya dan keinginannya. Nah, dalam ruang lingkup manajemen pemasaran itu sangat luas cakupannya, artinya tidak terbatas, ya, saling membutuhkan, ya, satu sama lain, dimulai dari hal yang terkecil sampai hal yang sangat besar. Nah, oleh karena itu terdapatlah berbagai jenis barang atau jasa yang ditawarkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, jenis kebutuhan yang ingin dipenuhi atau dilayankan itu meliputi kebutuhan hidup. Ya, maksud dari kebutuhan hidup itu untuk mengatasi kelaparan, kemudian haus, kemudian istirahat, kemudian kebutuhan seks dan kebutuhan biologis. Nah, inilah salah satu contoh kebutuhan hidup. Nah, kemudian kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Nah, ini yang meliputi kesehatan, meliputi kegiatan makanan, gizi dan makanan, kemudian obat-obatan, dan latihan dan olahraga. Nah, kemudian ada lagi namanya kebutuhan sosial yang berupa ingin mendapatkan dan memiliki cinta kasih sayang, keramah tamahan, status dan keharmonisan atau penghargaan. Nah, kemudian ada 4 namanya kebutuhan pribadi. Nah, mencapai kebutuhan pribadi dan individu yang tidak berhubungan dengan pemikiran atau perbuatan lainnya. Nah, inilah ruang lingkup manajemen pemasaran yang bisa saya sempat sharingkan kepada Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan memberikan komentar di linknya di bawah. Nanti insya Allah saya akan bisa jawab apa dari pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa atau teman-teman yang lain yang sempat melihat video ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.